Inilah awal mula saya mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya waktu itu ingat cerita tentang orang Kristen, kalau Allahnya mereka adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Semua keluarga besar itu fanatik banget dengan agama Muslim. Tapi sinar terang itu semakin terasa kalau itu adalah Isa Al-Masih. Disitulah awalnya titik awalnya itu saya percaya kepada yaitu Isa Al-Masih. Langsung tiba-tiba ada sosok putih besar, mukanya tuh terang benderang, saya nggak bisa ngelihat wajahnya sama sekali. Dia menengadahkan tangannya ini sambil berkata, "Akulah jalan keselamatan," bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya dari agama Islam, jadi saya juga mengaji, bahkan saya juga mengajar ngaji, saya sembahyang rutin. Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Edison Senain dari Kota Manado. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan berbagai kesaksian yang disampaikan oleh beberapa orang saudara-saudaraku yang mengalami peristiwa spiritual di dalam setiap pergumulan hidup mereka, di mana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam berbagai macam cara sesuai dengan panggilan Tuhan kepada mereka masing-masing. Dan marilah kita ikuti bersama-sama kesaksian mereka berikut ini. Terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Nah, sampai saya lagi sholat Isya, ada tangan yang nunjuk ke saya, "Kamu tuh sudah percaya sama aku, kenapa masih melakukan itu?" Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya, baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya, saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu, sebagai hakim yang adil dan yang paling terngiang dalam telinga saya. Dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat, bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat. Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Dari mulai pesantren dulu tahun 91, 92, waktu saya di pesantren udah didatangi, saya dikelilingi cahaya. Mungkin itu penjamahan pertama, cuma karena saya belum mengerti pada saat itu. Kemudian 2002 saya mulai berpikir, kemudian jawabannya 2018 dan dikuatkan tahun ini. Akhirnya saya cek kembali ke dokter, dan dokter katakan, "Kamu buat doa dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan kamu." Saya pulang itu tambah kacau pikiran. Makan pun sudah nggak selera, karena pikir kematian akan menjemput. Lalu saya pelajari 25 nabi. Nabi ke-24 Nabi Isa SAW. Dan saya lihat di Al-Quran adalah membuat mujizat oleh Isa Al-Masih. Dan saya bilang, ini Tuhan orang Kristen. 3 hari aku memanggil Isa Al-Masih. Selesai saya sholat subuh, datang adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Banyak sekali yang saya dapatkan di situ, petunjuk-petunjuknya, dan sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak jelas Bapak Ibu, di situ dijelaskan urut Bapak Ibu. Saudaraku, satu kali saya juga pernah membacanya, saudaraku. Saya baca, ketika saya sampai di kitab Yohanes waktu itu baru membaca, saudaraku, ya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata ada di Yohanes 14 ayat 6 bagian B pada waktu itu. Oh, ini yang dulu dikatakan oleh Pendeta Abraham itu. Ini ayatnya ini. Yohanes 14 ayat 6b. Jadi Bapak Ibu,
Tidak ada satu manusia pun yang masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kalau tidak melalui Yesus, dikatakan. Saudara, suara itu sangat menyakitkan hati. Inilah awal mula saya mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang tua saya yang laki sangat keras, bapak saya, karena saya hidup di keluarga militer yang sangat kuat agama Muslim. Yaitu, makanya saya pada waktu mimpi itu, pada waktu saya menjamak Tuhan Yesus, saya bahwa itu Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pada waktu saya di gereja, saya melihat itu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi. Pada waktu dia berpakaian jubah saya nggak tahu. Begitu tangan itu saya jamak, jubahnya dibuka. Saya bilang, ya betul. Selesai sholat zuhur itu, sebelum saya istirahat tidur, saya berdoa begini. Jika betul Engkau adalah Tuhan, tolong sembuhkan saya. Selesai sholat zuhur atau sholat siang, ya, saya waktu itu ingat cerita tentang orang Kristen. Kalau Allahnya mereka adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Allahnya mereka adalah Allah yang luar biasa, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, sampai menyembuhkan. Apalagi orang-orang sakit, sangat-sangat bisa Tuhan menyembuhkan. Begitu saya ketemu dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang mengobati saya tadi, ya. Tetapi di belakangnya itu ada orang yang lebih tinggi, wajahnya samar-samar. Tapi suaranya sangat jelas. Dia ngomong begini sama saya, "Aku Yesus yang sembuhkan kamu." Saya lahir dari keluarga Muslim totok, yaitu saya berasal dari Cirebon. Kamu duduk aja, dia bilang gitu. Dan kamu sudah tidak harus berobat, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya, apabila kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Seperti itu lagi perkataannya. Dan kemudian saya didudukan, begitu didudukan saya balik lagi udah nggak ada lagi. Saya terharu dengan apa mujizat yang Tuhan berikan ke saya gitu. Tanpa apapun juga. Saya berdoa dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, sholawat saya bacakan, tapi yang datang adalah Nabi Isa. Yang datang adalah Tuhan Yesus dan menyembuhkan saya hingga saya sampai saat ini. Semua keluarga besar itu fanatik banget dengan agama Muslim. Tapi sinar terang itu semakin terasa. Sinar terang pakai jubah putih, dan jubah itu pun ditutupin ke tangannya yang sebelah kiri, dan tangan kanannya itu diulurkan ke saya seolah-olah, "Bangun nak." Sampai 4:30 subuh saya tidak bisa memejamkan mata, hanya bisa mengingat apa yang saya lihat tadi. Keesokan harinya saya mencoba mencari tahu. Saya buka Google, mencari arti mimpi kedatangan sinar terang. Ada sebuah artikel di Google yang menceritakan kalau itu adalah Isa Al-Masih. Jadi atap rumah itu di kamar saya itu seperti terbuka, dan memang ada sosok gitu ya, seseorang yang memang itu datang menghampiri saya dan suruh memegang tangannya itu. Dia bawa tongkat dan suruh pegang tongkat itu dan jangan dilepaskan. Saya bangun lagi kurang lebih sekitar jam 1 malam lagi seperti itu. Saya siuman, orang-orang udah pada tidur gitu. Jadi disangka saya ini mati karena pingsannya cukup terlalu lama begitu ya. Jadi orang berkata bahwa ini ya mungkin dipegang juga sudah nggak ada ininya gitu kan, digini juga. Jadi nadinya pun juga sudah seperti mati.
seperti roh saya itu dibawa begitu kan, kedua alam itu tuh diperlihatkan lagi dengan tepat yang sama begitu, dan saya sadar lagi di situ. Nah, disitulah awalnya titik awalnya itu saya percaya kepada yaitu Isa Al-Masih. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Saya nggak tahunya saya ngeliat salib di belakang mimbar, itu salib besar hitam, ada kali 3 meter lebih ukurannya, tinggi besar. Begitu dia tinggal sedikit lagi, di situ ada tangan di belakang saya, langsung suasananya berubah jadi terang gitu. Yang bangunan itu sudah hancur, segala gelap gulita, tiba-tiba mendadak terang. Saya mendadak nggak haus, saya mendadak nggak lapar, mendadak nggak capek. Saya segar dan semangat. Kenapa? Saya lihat sinar itu membawa kedamaian di hati saya. Dan papa saya saat nikah dengan mama ikut keyakinan mama menjadi mualaf, dan saya dari kecil dalam keluarga dan lingkungan Islam. Pada saat zikir itu di tengah-tengah itu ada hijau, rumput yang hijau, di situ tengah-tengahnya itu banyak, saya dikelilingin sama putih. Nah, pas ngaji zikir itu anehnya langsung tiba-tiba ada sosok putih besar, mukanya itu terang benderang, saya nggak bisa ngelihat wajahnya sama sekali. Dia menengadahkan tangannya ini sambil berkata, akulah jalan keselamatan, bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya dari agama Islam, jadi saya juga mengaji, bahkan saya juga mengajar ngaji, saya sembahyang, rutin. Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling bencinya orang Kristen. Sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci, saya pernah lempar gereja pada hari Minggu. Pokoknya saya puasa, saya ikuti puasa. Maksud saya, supaya mereka itu jangan ke gereja. Nah, jam 7 malam, masih sore ya, jam 7 malam, saya belum tidur. Tapi waktu saya berbaring di kamar sambil saya merenung ini, pada waktu itu saya merenung, seperti orang gelisah, seperti orang takut, pokoknya berkecamuk dalam hati saya. Waktu saya tidur, waktu saya berbaring, saya belum tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Ya, saya dari latar belakang Muslim, saya seorang Islam yang taat. Itu sambil mohon maaf, sambil saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman di atas juga zikiran juga gitu loh. Karena dulu saya sering adu ilmu, saya senang sekali karena saya belajar sampai ke Banyuwangi, saya belajar sampai pokoknya di semua daerah yang saya belajar tentang ilmu-ilmu. Dan ya kami orang Lombok memang dipersiapkan sejak kecil untuk belajar hal-hal yang ya ilmu putih. Bapak Ibu ketika beliau di atas mimbar itu, di atas panggung itu, dan saya masih tetap buka mata, beliau datang hanya dari atas turun ke bawah hanya untuk cari saya. Dan itu yang ketika beliau turun dekatin saya, itu di depan saya banyak orang. Beliau datang ke depan itu, beliau hanya peluk saya dan bisikin di telinga saya, beliau berkata, Tuhan sangat mengasihi. Kita sudah ikuti bersama-sama saudara-saudaraku kesaksian dari umat-umat pilihan Tuhan. Saya mau katakan mereka ini adalah pilihan Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara-saudaraku, mereka yang sudah menyampaikan kesaksian ini, mereka ini sudah dipilih oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, mereka menyampaikan kesaksian ini kepada semua orang, termasuk saudara-saudara semua. Kiranya kesaksian mereka ini memberkati saudara-saudara semua, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.